Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Kembali awak media Eksis Kaltim ini tengah berajang sana ke ruang kerja anggota DPRD Kutai Timur dari Partai PKS, yaitu Pak Agus Iriansah ya, yang mana kebetulan pada saat ini awak media ingin menanyakan langsung tanggapan Dewan terkait kesiapan Kabupaten Kutai Timur dalam mendukung ibu kota negara. Iya, gimana nih Pak anggota Dewan kita terkait IKN Nusantara ini ya? Oh iya, terkait soal IKN Nusantara ini, sebagaimana yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022. Pada prinsipnya dengan adanya EKN ini yang ditunjuk di wilayah Kalimantan Timur ini adalah satu hal yang harus kita berikan apresiasi, walaupun mungkin dalam dinamika politik ada yang pro kontra tentang itu. Tapi kalau terkait persoalan apa kira-kira multiple effect atau mungkin kira-kira impact atau impact yang bisa diberikan terhadap Kabupaten Kutai Timur, mungkin nanti bisa kita paparkan, walaupun secara umum tidak semua juga menyepakati tentang penunjukan Kaltim. Tetapi saya secara pribadi itu mengapresiasi dengan keputusan Presiden terhadap hal tersebut, walau mungkin dari fraksi kami di pemerintahan pusat sedikit berbeda memandangnya, dengan perspektif soal anggaran yang digunakan nanti itu mungkin lebih bagus digunakan ke hal-hal yang lebih representatif untuk kebutuhan masyarakat seperti itu. Kita untuk terkait infrastruktur sendiri bagaimana nih? Yang ini kan juga menjadi suatu tanggung jawab, terlebih Kutai Timur ini kan sebagai epicenter penghasil bagi pemerintahan pusat nantinya. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan terhadap jalan-jalan nasional yang mengalami kerusakan saat ini. Ya, memang harapan kita salah satu dampak yang betul-betul kita inginkan tentunya selain daripada bagaimana keterlibatan masyarakat lokal, tidak adanya diskriminasi dan tidak adanya kanalisasi akses terhadap wilayah otorita nanti terhadap masyarakat sekitar, terus pelibatan produk dan dalam melakukan pembangunan infrastruktur di sana. Ini juga tentunya daya dukung infrastruktur di luar yang masuk di wilayah IKN ini, yang tentunya akan nanti menjadi penyangga daripada IKN, juga harus menjadi perhatian yang serius terhadap infrastruktur jalannya. Mudah-mudahan itu menjadi bagian yang include di dalam green design-nya yang ada dalam master plan-nya, dan memang kita dapat informasi bahwa itu memang termasuk infrastruktur ke arah wilayah Kutai Timur, arah Berau juga adalah bagian yang prioritas, karena Kutai Timur ini kan bisa dikategorikan sebagai penyangga utama daripada IKN itu harapan terbesar kita. Dan tentunya kita harap di dalam perencanaan itu sudah termuat juga tentang infrastruktur terhadap kabupaten-kabupaten penyangga yang tidak masuk dalam otorita wilayah IKN. Terkait tenaga kerjaan khususnya, yang mana juga dari pengalaman yang lalu beberapa anggota dewan kita sidak melakukan salah satu pabrik ya, mendapati tenaga kerja asing. Mungkin dari kita sendiri agar hal itu tidak terulang kembali, apa yang ingin disampaikan ya? Tenaga kerja asing itu kan ada regulasinya. Selain kita juga memiliki perda, di pemerintahan pusat juga ada regulasi undang-undangnya, ditambah lagi dengan undang-undang cipta kerja, ya maka itu bagian konsekuensi yang harus kita terima dengan tenaga kerja asing. Ditambah pergerakan globalisasi dunia, antar batas wilayah negara yang sudah tidak tersekat, belum lagi memang pasar global yang tidak lagi menafikan tenaga kerja dimanapun ingin melakukan akselerasi tenaga kerjanya. Memang alhamdulillah saya selaku ketua Bapomperda dan sudah kita sahkan juga
terkait produk tenaga kerjaan ini. Di sana kita muat soal persentase terhadap tenaga kerja lokal, bagaimana kearifan lokal itu betul-betul menjadi perhatian, kesempatan kerja orang lokal diberikan pelatihan agar supaya berdasarkan lowongan kerja yang diinginkan. Nah, harapan kita itu memang untuk menjaga stabilitas politik dan stabilitas sosial itu harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah agar supaya betul-betul klasifikasi daripada persentase itu mampu diwujudkan. Nah, kalau terkait dengan banyaknya TKA sekarang, nah itu kan impact daripada kebijakan pemerintah pusat dalam mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini dari awal kami Partai Keadilan Sejahtera menolak itu Undang-Undang Cipta Kerja. Dan saya dengan tegas mengatakan bahwa kalau tidak ada pembatasan yang jelas sampai ke pekerjaan yang skillnya sebenarnya ada di wilayah kita dan bisa dilatihkan, itu masih diperuntukkan tenaga kerja asing. Ini bagi saya adalah suatu gaya penjajahan, gaya baru yang harus kita sebenarnya hadapi dan tidak boleh terjadi, karena ini akan menggerus daripada generasi-generasi kita. Tentunya selain daripada kita ada mengkanalisasi, melakukan mitigasi terhadap regulasi, juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana ada satu regulasi kebijakan yang harus dilakukan agar balai latihan kerja baik mandiri atau yang disiapkan oleh perusahaan atau swasta yang lain itu harus betul-betul dimaksimalkan sehingga generasi-generasi kita ini memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh klasifikasi yang dibutuhkan oleh korporat yang ada. Nah, harapan kami, saya pernah juga menyampaikan dalam rapat, paling tidak itu memang sebelum lowongan kerja dilakukan, paling tidak itu sudah disosialisasikan tentang kebutuhan kerja berdasarkan persentasenya oleh tentunya leading sektornya adalah Disnaker, sehingga pelatihan-pelatihan diberikan terutama wilayah-wilayah sekitar yang ada di perusahaan itu. Harusnya itu bisa dijalankan. Terus kalau terkait lintas koordinasi nantinya jika IKN Nusantara betul-betul terwujud, ini bagaimana kalau dari sudut pandang kita antara hubungan pemerintah pusat juga mungkin nantinya DPR RI berkantor juga di situ, apakah aspirasi ini dapat cepat berproses kalau dari pandangan kita? Ya, harusnya kan dengan jarak yang dekat harusnya kan komunikasi itu bisa cepat. Secara logikanya seperti itu. Otomatis itu bagian yang kita harapkan bahwa ada kebijakan-kebijakan dan yang tertuang di dalam sistem yang berimplikasi terhadap selain daripada wilayah masuk dalam otorita juga wilayah-wilayah yang menjadi penyangga seperti Kutai Timur. Kita mulai sekarang itu harus mempersiapkan diri, mempersiapkan infrastruktur jalan kita secara bagus, infrastruktur pelabuhan kita yang harus kita genjot agar supaya apalagi kita ini kan merupakan area lintas tol laut yang sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat. Nah, ini satu poin utama yang bisa dimaksimalkan. Otomatis infrastruktur daya dukung agar bisa berkembang dan maksimal teroperasinya infrastruktur pelabuhan ini juga bagian yang harus menjadi perhatian serius selain infrastruktur jalan, terus infrastruktur energi, listrik, karena otomatis perkembangan industri dan ekonomi juga akan berkembang. Sejauh mana nih kalau nantinya memang IKN berdiri juga, kalau dari pengamatan kita terkait dampak perekonomian, apa mungkin yang bisa dilakukan untuk Kabupaten Kutai Timur dalam mendongkrak perekonomian juga begitu dengan lintas koordinasi? Saya rasa kan sumber daya manusianya yang harus disiapkan, selain sumber daya alamnya yang memang harus dilakukan mitigasi dan oleh pilot-pilot proyek terhadap potensi-potensi yang dimiliki. Selain tentunya potensi wisata, karena kita memiliki wisata yang cukup lengkap, selain daripada keindahan alam juga kita berisi dengan kuliner, budaya yang majemuk. Nah, kita juga memiliki areal-areal pertanian, areal-areal hortikultura, areal-areal sawah yang memang bisa dimaksimalkan. Dan termasuk tentunya, kan saya daya dukung infrastruktur misalnya pelabuhannya harus maksimal, termasuk infrastruktur jalannya.
mulai sekarang memang sudah harus melakukan identifikasi market, kira-kira bagaimana caranya agar supaya di IKN itu kebutuhan sandang pangannya itu kita mampu penuhi, sehingga mulai sekarang itu harus dilakukan mitigasi, harus dilakukan pemetaan, ya kan, sehingga pilot-pilot project terhadap ini identifikasi kebutuhan itu sudah disiapkan baik SDM maupun sumber daya alam. Luas sedikit dari konteks IKN. Sebelumnya sudah menghadiri tentunya anggota Dewan kita Pak Agus telah menghadiri beberapa resesnya ya. Mungkin dari usulan prioritas apa yang dikeluhkan konstituen kita atau pendukung kita terkait usulan apa saja nih? Ya, saya kan dari Dapil 4 ya, meliputi wilayah Tangkuliran, Kecamatan Pandaran, Kobun, Karangan, dan Kaliorang. Ya, selain infrastruktur jalan tentunya ya harus menjadi perhatian serius. Infrastruktur jalan umum, infrastruktur listrik, infrastruktur air, juga termasuk jalan-jalan tani, jalan perkebunan yang dimiliki masyarakat. Yang tentunya selain itu adalah bagaimana RKB ya, ruang kegiatan belajar mengajar itu betul-betul dimaksimalkan di setiap pelosok-pelosok desa, tidak adanya ketimpangan satu dengan yang lain, karena apalagi sekarang kan dengan keinginan bagaimana generasi itu bergerak bersama, memiliki hak yang sama, itu harus diwujudkan. Nah, itulah yang sering kita dapatkan. Di bidang lain ya sama, di bidang pertanian kita harus support wilayah-wilayah persawahan, itu tidak hanya menjadi sumber yang menghasilkan padi, tetapi juga bisa menjadi area wisata, misalnya agrowisata sawah, ada agrowisata hortikultura, misalnya di wilayah SP3. Kalau wisata sawah bisa di Desa Ciptagera dan di Desa Bumi Rapa. Kalau di wilayah Kobun tentunya masih ada wilayah lain di luar kecamatan itu. Nah, infrastruktur jalan penghubung antar desa, antar kecamatan ini juga menjadi harus skala prioritas. Makanya kita sudah sampaikan itu, dan saya pribadi sudah mengkomunikasikan juga dan terus intens mengkomunikasikan agar dapat diwujudkan. Mudah-mudahan di perubahan ini sampai pemerintahan ini selesai, paling tidak hal-hal yang sudah kita sampaikan ke pemerintah kita advokasi, kita suarakan, kita input dalam baik musrembang, baik SIPD itu bisa terakomodir dengan baik. Itu harapan terbesar. Ini menarik, ini memang yang lagi nama ini kan penerimaan murid nih, Pak anggota ya. Yang terkait apa penyebabnya, apakah karena kurangnya ruang lingkup batas bangunan sekolah atau bagaimana yang harus kita tingkatkan agar tidak selalu menuai polemik di setiap penerimaan nih, mungkin dari sudut pandang anggota dewan. Oh iya, baik sudut pandang anggota dewan maupun sudut pandang sebagai akademisi ya. Karena saya selain posisi juga akademisi, karena kebetulan saya juga kuliahnya itu di manajemen pendidikan di strata 3-nya, di doktoralnya gitu kan. Ini soal konsep ya. Menurut saya, kalau ini pribadi saya, konsep tentang sistem zonasi itu adalah konsep yang menurut saya kurang pas. Tapi itu kan sudah menjadi satu kebijakan. Mudah-mudahan memang ke depan itu salah satu yang saya sampaikan tadi itu, kalau sudah terpenuhi RKB di sekolah-sekolah negeri, maka persoalan orang ingin menyekolahkannya anaknya di sekolah itu tidak akan menjadi persoalan lagi. Yang kedua, kalau sekolah itu sudah menjadi sekolah yang memiliki strata yang sama secara kualitas, baik secara sarana dan prasarananya, itu juga akan tidak jadi persoalan. Makanya itu harus terus didorong keadilan pemerataan dalam sisi pembangunan RKB, sarana pendukung, sumber daya manusia yang ada di dalam tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada. Nah, itu nanti ke depannya tentu tidak akan menjadi persoalan. Nah, persoalan barunya kan nanti tentu adalah soal lain, misalnya sekolah swasta. Sekolah swasta itu ada dua jenis. Ada sekolah swasta yang mampu bersaing secara bahkan bisa melebihi sekolah negeri. Ada sekolah swasta yang betul-betul belum mampu secara persaingan satu dengan lain. Nah, ini juga harus dipikirkan keberadaannya. Nah, menurut saya itu jadi RKB, daya dukung sarana prasarana, terus
pemerataan terhadap kualitas itu mampu diwujudkan, makanya standarisasi akreditasi. Dan kalau bisa, apalagi sekarang ada namanya sekolah penggerak, ada bukan sekolah penggerak, sekolah kecil, sekolah besar, ada namanya guru yang sudah mengajar di penggerak, ada yang tidak, apalagi ada lagi sekarang namanya kampus merdeka dan sebagainya. Ini juga perubahan-perubahan kurikulum yang menurut saya terlalu cepat berubah, ini juga menyebabkan akhirnya kita itu tidak memiliki konsep yang jelas menurut saya. Nah, harusnya itu mudah-mudahan tidak lagi itu ganti menteri ganti kurikulum, ini agak merepotkan, ganti menteri ganti sistem, ini juga agak merepotkan. Jadi menurut saya itu akan terselesaikan kalau, tapi permasalahannya itu tidak berbanding lurus, belum siap secara konstruksi sarana prasarana baik SDA maupun SDM-nya, infrastruktur sekolahnya, maupun mungkin sumber daya manusia, tenaga pendidikannya, tapi sudah dibuat sistem yang sama. Harusnya jangan dibuat sistem yang sama. Nah, akhirnya kita selalu memiliki persoalan, dan pemerintah daerah yang selalu menjadi bulan-bulannya, padahal ini kebijakan pusat yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Demikian wawancara edukasi cerdas kita bersama anggota DPRD Kutai Timur ya, Pak Agustiansa, yang sudah cukup familiar lah di kalangan pendukungnya. Ikuti terus perkembangan pelaporan dari Eksis Kaltim. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.